Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai jaringan sosial dan peran pentingnya dalam kehidupan modern. Nah, jaringan sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang ekonomi digital, tempat terjadinya interaksi sosial sekaligus aktivitas bisnis. Di sini dengan saya sendiri bernama Claudia Cynthia Bella dengan PM 24782040 dan teman saya. Saya Gadis Nurmalasari, NPM 24782010, kelas dari 3A. Dengan saya Arum Putri Wicaksana dengan NPM 24782039. Baik, kita masuk ke pendahuluan di slide berikutnya. Baik, di sini saya ingin mulai dengan sebuah kutipan ya dari Simon Mainwaring. Di masa lalu, media mengontrol apa yang dibeli, dipikirkan, dan dilakukan oleh konsumen. Nah, saat ini konsumen dapat menciptakan, memproduksi, mendistribusikan, dan mengakurasi konten mereka sendiri secara real time melalui media sosial. Nah, kutipan ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam dunia media dan komunikasi. Pada masa lalu, informasi sepenuhnya dikendalikan oleh media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar ya. Nah, masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi dan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka. Namun, kehadiran media sosial telah mengubah peran tersebut secara signifikan. Nah, saat ini setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus distributor konten. Pengguna media sosial dapat membuat serta membagikan dan menyebarkan informasi secara langsung dan real time melalui berbagai platform digital ya teman-teman. Nah, perubahan ini juga menyebabkan kontrol informasi tidak lagi terpusat pada media besar. Nah, informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas bahkan hanya dalam hitungan menit ya. Nah, hal ini itu menjadikan setiap individu memiliki pengaruh di ruang digital, baik dalam membentuk opini publik, menyampaikan pengalaman pribadi, maupun memengaruhi keputusan orang lain. Nah, selain mengubah cara berkomunikasi, media sosial juga mengubah cara masyarakat berbelanja dan juga berbisnis ya. Nah, media sosial tidak lagi hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga sarana aktivitas ekonomi dan belanja online yang dikenal dengan istilah social commerce. Social commerce itu merupakan bentuk integrasi antara jaringan sosial dan aktivitas bisnis digital. Melalui konsep ini, interaksi sosial seperti komentar, ulasan, dan live streaming itu dimanfaatkan untuk mendorong keputusan pembelian. Di Indonesia, penerapan social commerce dapat kita lihat secara jelas melalui platform seperti TikTok Shop, Shopee Live, dan juga Tokopedia Play. Platform-platform ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan penjual, lalu melihat produk itu secara real time serta melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan aplikasi. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki peran yang besar ya dalam memengaruhi perilaku konsumen dan strategi pemasaran bisnis digital. Next. Nah, kita masuk ke konsep dasar jejaringan sosial ya teman-teman. Jejaringan sosial merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas dan berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Melalui jaringan sosial, individu dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai latar belakang, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Nah, tujuan utama dari jejaringan sosial ini itu untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar pengguna. Selain itu, jaringan sosial juga digunakan untuk membangun relasi, memperluas jaringan pertemanan, serta menjadi sarana berbagai informasi, pendapat, dan pengalaman sehari-hari. Nah, jaringan sosial memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari media digital lainnya. Setiap pengguna memiliki profil sebagai identitas digital yang mencerminkan informasi pribadi, minat, atau aktivitas mereka. Selain itu, terdapat sistem pertemanan atau pengikut yang memungkinkan pengguna itu bisa saling terhubung. Interaksi yang terjadi itu bersifat dua arah ya, melalui unggahan konten seperti teks, gambar, dan video, serta melalui komentar dan peran. Beberapa contoh platform populer ya, jejaringan sosial saat ini antara lain ada Facebook dan Instagram yang banyak digunakan untuk interaksi sosial, lalu ada TikTok yang berfokus pada hiburan dan konten video, lalu LinkedIn sebagai platform profesional, serta Pinterest yang digunakan untuk berbagai ide dan inspirasi visual. Next. Baik, kita masuk ke penerapan bisnis dari jejaringan sosial ya. Nah, perkembangan jejaringan sosial juga dimanfaatkan secara luas dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui social network advertising, yaitu strategi pemasaran yang menggunakan data pengguna media sosial untuk menampilkan iklan yang lebih terarah dan relevan. Nah, melalui media sosial, perusahaan dapat menjangkau target pasar secara yang spesifik berdasarkan usia, minat, lokasi, dan perilaku pengguna. Hal ini membuat promosi menjadi lebih efektif dibandingkan metode pemasaran konvensional. Dalam praktiknya, teman-teman, berbagai strategi bisnis digital diterapkan seperti iklan berbayar, influencer marketing, serta pembuatan konten viral. Influencer marketing misalnya itu memanfaatkan figur publik dan juga kreator konten untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Nah, sementara itu konten viral digunakan untuk menarik perhatian publik dalam waktu singkat. Di Indonesia ya teman-teman, di Indonesia banyak perusahaan besar yang aktif memanfaatkan media sosial dalam kampanye pemasaran digital mereka. Contohnya adalah Shopee yang sering menggunakan influencer dan live streaming. Nah, Gojek juga memanfaatkan konten kreatif untuk membangun citra merek, serta Indomie yang aktif membuat kampanye interaktif di media sosial. Next. Oke, masuk ke etika penggunaan media sosial dalam dunia kerja. Nah, selain memberikan manfaat dalam komunikasi dan bisnis, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan etika, terutama dalam dunia kerja. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan media sosial dalam proses rekrutmen karyawan ya. Banyak perusahaan yang menggunakan media sosial untuk melihat latar belakang dan jejak digital calon karyawan, seperti unggahan, komentar, dan aktivitas online lainnya. Nah, hal ini dilakukan untuk menilai kepribadian, sikap profesional, serta kecocokan calon karyawan dengan budaya perusahaan. Namun, praktik ini teman-teman juga menimbulkan risiko etika, yang mana penggunaan media sosial tanpa batas yang jelas dapat melanggar privasi individu dan berpotensi menimbulkan diskriminasi berdasarkan informasi pribadi yang tidak relevan dengan kemampuan kerja. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun
2022 yang menegaskan bahwa data pribadi harus dilindungi dan hanya dapat digunakan dengan persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, baik perusahaan maupun individu perlu memahami batasan etika dan hukum dalam penggunaan media sosial di dunia kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Belum muncul. Oke, baik. Nah, setelah tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, sekarang kita masuk ke poin yaitu layanan pelanggan melalui media sosial. Nah, kalau dulu customer service identiknya dengan telepon atau datang ke kantor secara langsung, sekarang perusahaan itu banyak yang memakai Twitter atau Instagram, Facebook, bahkan TikTok atau media sosial lainnya sebagai kanal layanan pelanggan. Nah, di sini pelanggan bisa menyampaikan masukan, keluhan, dan pertanyaan secara langsung, secara real time, dan yang menarik itu seringkali terbuka di ruang publik. Nah, kenapa perusahaan suka memakai media sosial? Yang pertama, karena respon bisa lebih cepat. Pelanggan tinggal mention ke akun resmi atau komentar di akun-akun yang ingin diberi masukan. Nah, dan perusahaan bisa menjawab saat itu juga tanpa harus berinteraksi secara langsung. Nah, yang kedua, media sosial membantu perusahaan membangun citra positif dan kepercayaan publik. Nah, karena ketika sebuah perusahaan cepat tanggap, orang lain juga melihatnya kayak, oh ternyata brand ini nih peduli banget ya, fast banget responnya kayak gitu. Jadi orang-orang akan lebih suka gitu. Yang ketiga, media sosial menunjukkan transparansi karena keluhan yang muncul secara terbuka dan penyelesaiannya juga bisa terlihat. Nah, contoh di tingkat global yaitu seperti Dell pernah terkenal menyediakan dukungan teknis lewat Twitter. Jadi, orang yang butuh bantuan bisa langsung ditangani. Selanjutnya ada JetBlue, maskapai yang aktif merespon keluhan penumpang secara real time, misalnya soal keterlambatan, bagasi, dan sebagainya. Nah, lalu ada General Motors juga memakai media sosial untuk komunikasi dan solusi pelanggan. Nah, kalau di Indonesia, sering kita lihat seperti contohnya di Telkomsel yang melayani pelanggan lewat Twitter dan Instagram. Kemudian contohnya seperti BCA yang sangat dikenal dengan respon cepatnya lewat Twitter, yaitu Halo BCA. Selanjutnya ada Tokopedia Care yang juga menangani keluhan pelanggan lewat berbagai platform sosial. Nah, tapi ada catatan penting nih tentang tantangan etikanya. Pertama, risiko kebocoran data pribadi. Boleh di next. Tantangannya yang pertama, risiko kebocoran data pribadi karena kadang pelanggan tanpa sadar menulis nomor HP, alamat atau data rekening di kolom komentar. Itu sangat berbahaya ya karena itu termasuk data pribadi. Kedua, kalau admin atau CS membalas dengan cara yang tidak profesional, efeknya bukan cuma ke satu pelanggan tapi bisa viral dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, karena percakapan publik, maka perusahaan harus menjaga etika komunikasi, yaitu sopan, jelas, tidak defensif, dan tidak menyudutkan pelanggan. Jadi intinya media sosial itu powerful untuk layanan pelanggan, tapi harus cepat, aman, dan profesional. Nah, di slide yang ini, yaitu kita masuk ke social shopping websites. Itu social shopping itu konsep ketika belanja online digabung dengan interaksi sosial. Jadi belanja cuma bukan klik, check out, dan bayar, tapi ada unsur komunikasi dan pengaruh sosialnya. Dalam social shopping, pengguna biasanya bisa berbagi rekomendasi produk, memberi ulasan dan komentar, berinteraksi secara langsung dengan penjual, bahkan membuat keputusan belanja bisa dipengaruhi opini komunitas. Jadi kalau dulu belanja itu transaksional, sekarang belanja bisa jadi aktivitas sosial dan interaktif.
Contoh globalnya yang pernah dikenal seperti Panelo, yaitu kurasi produk berdasarkan minat pengguna. Lalu ada Staffit, pengguna bisa berbagi daftar produk yang favorit. Selanjutnya ada Fabodel, yaitu komunitas belanja berbasis rekomendasi. Nah, kalau di Indonesia bentuknya itu yang lebih dekat dengan keseharian kita seperti TikTok Shop yang belanja berbasis video dan live streaming. Jadi orang bisa lihat, bisa beli karena review dan demo langsung. Selanjutnya ada Shopee Live. Penjual dan pembeli interaksi real time. Bisa tanya stok, harga, minta review, bahkan nego bonus. Nah, selanjutnya ada Tokopedia Play, yaitu konsep live shopping untuk promosi produk. Nah, yang menarik itu social shopping ini bikin belanja terasa lebih seru, tapi ketika ada isu etika yang besar juga, yaitu data penggunanya. Isu yang sering muncul tuh misalnya data pengguna bisa terbagi antara platform dan penjual, data bisa disalahgunakan untuk iklan agresif, tiba-tiba kita dikejar iklan dari produk yang kita lihat cuma sebentar, tapi datang terus-menerus, dan seringkali kurang transparan, jadi pengguna tidak benar-benar paham data apa yang dikumpulkan dan dipakai untuk apa. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya yaitu sekarang bagian isu etika pada jejaring sosial. Nah, di sini ada 4 isu besar, yaitu cyberbullying, cyberstalking, predator seksual online, dan konten yang tidak pantas. Yang pertama ada cyberbullying, yaitu perundungan lewat media digital, yang paling sering dialami oleh anak-anak dan remaja nih biasanya. Contohnya kayak komentar kasar dan mengancam, penyebaran fitnah atau rumor, unggahan video atau foto yang memalukan tanpa izin. Dampaknya bukan cuma baper nih, tapi bisa terjadi stres dan kecemasan berat, hilangnya percaya diri, bahkan bisa menyebabkan depresi dan trauma yang menyebabkan sampai bunuh diri. Nah, contohnya ada dari Rutgers University di AS, yaitu kasus mahasiswa yang bunuh diri setelah aktivitas pribadinya disebarkan tanpa izin. Kalau di Indonesia, berdasarkan data KPAI tahun 2023, cyberbullying meningkat pada remaja melalui TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Banyak korban yang melapor karena takut dipermalukan. Nah, yang kedua ada cyberstalking, yaitu pengawasan dan digital yang dilakukan terus-menerus. Biasanya dialami oleh orang dewasa. Misalnya bentuknya seperti pesan ancaman berulang, atau doxing, menyebarkan data pribadi, ancaman dan atau memantau aktivitas korban secara obsesif. Dampaknya rasa takut dan tidak aman, trauma psikologis, dan bisa mengganggu pekerjaan dan kehidupan sosial. Nah, di Indonesia dasar hukum yang relevannya itu diatur pada Undang-Undang ITE pasal 29 tentang ancaman dan intimidasi digital. Lalu ada Undang-Undang TPKS tahun 2022 yang juga mencakup perlindungan dan kekerasan seksual berbasis digital. Artinya ini bukan sekedar ganggu doang, tapi udah masuk ranah pidana. Selanjutnya yang ketiga ada encounter with sexual predators, yaitu isu tentang pertemuan berbahaya antara anak di bawah umur dengan pelaku kejahatan seksual lewat media sosial. Risikonya itu bisa meliputi, yaitu yang pertama ada grooming, yaitu pelaku membangun kedekatan emosional untuk memanipulasi. Selanjutnya ada sextortion atau pemerasan seksual. Selanjutnya ada eksploitasi atau seksual online dan penyebaran konten pribadi anak. Nah, pelaku ini sering menyamar sebagai teman sebaya biar biasanya korban itu percaya. Nah, untuk perlindungannya diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu negara, orang tua, dan platform digital wajib melindungi anak dari kejahatan seksual online. Nah, selanjutnya ada flooding inappropriate material, yaitu soal unggahan konten yang tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan konten ilegal. Itu contoh kasusnya ya adalah di Anthony Weiner, yaitu pejabat Amerika Serikat yang mengundurkan diri karena unggahan konten seksual pribadi. Selanjutnya ada video kekerasan viral di YouTube sebelum akhirnya dihapus. Di Indonesia juga sering terjadi penyebaran video kekerasan atau pornografi remaja yang dibagikan ulang tanpa pikir panjang. Padahal kan dampaknya bisa sangat panjang sekali dan merugikan si korban. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang ITE untuk distribusi konten ilegal dan Undang-Undang Pornografi untuk larangan pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, materi selanjutnya adalah dunia virtual dan etika kehidupan digital. Nah, di sini ada online virtual worlds dan avatar. Nah, online virtual worlds ini adalah dunia digital interaktif berbasis internet dan avatarnya adalah karakter digital yang mewakili pengguna. Lalu ada MMOG dan MMORPG, yaitu game online yang dimainkan dengan pemain secara bersamaan, di mana pemain membangun karakter, berinteraksi, dan beraktivitas dalam dunia virtual. Aktivitas ekonomi di dunia virtual yaitu seperti jual beli item virtual seperti skin, senjata, dan karakter, dan marketplace game dan platform pihak ketiga, NFT atau non-fungible token sebagai aset digital unik, dan metaverse sebagai ruang ekonomi digital yaitu virtual land dan event dan iklan. Lalu ada isu etika dalam dunia virtual yaitu kejahatan virtual, pelecehan digital, kecanduan digital, dan penipuan. Lalu ada contoh lokal yang ada di Indonesia yaitu seperti Metaverse Nusantara, game online, dan slot digital. Seperti itu. Itu adalah beberapa kasus contoh yang ada dalam lingkup global maupun dalam lingkup lokal yaitu yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada ringkasan yang dimana sudah disampaikan dengan teman-teman saya tadi dari Claudia dan Arum. Jadi saya akan meringkasnya, yaitu social network website merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk membangun jejaring sosial, berinteraksi, serta berbagi informasi dan pengalaman secara digital. Dalam perkembangannya, platform ini juga dimanfaatkan sebagai media pemasaran melalui social network advertising, yaitu strategi promosi yang menggunakan media sosial untuk menjangkau pengguna secara luas dan terarah berdasarkan data dan minat pengguna. Nah, di sisi lain ada penggunaan media sosial menimbulkan berbagai tantangan etika seperti cyberbullying, cyberstalking, seperti itu. Nah, cyberbullying ini adalah bentuk perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital dan dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban. Sehingga banyak sekali dalam kasus cyberbullying ini yang mengalami meninggal dunia atau kadang dia bunuh diri. Nah, sementara itu, kalau cyberstalking merupakan tindakan pengawasan atau intimidasi berulang secara online yang melanggar privasi dan rasa aman individu. Jadi, cyberstalking itu seperti kepo atau ingin tahu tentang akun yang dimiliki oleh seseorang secara berlebihan, seperti itu, sehingga mengganggu privasi pengguna. Nah, selain media sosial, aktivitas di dunia virtual juga memerlukan perhatian etika. Nah, virtual world ethics menekankan pentingnya berlaku bertanggung jawab di dunia digital, termasuk dalam interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan penggunaan identitas virtual, supaya teknologi dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan diskusi yang akan dijawab atau kita diskusikan bersama-sama. Nah, yang pertama ini ada, apakah media sosial lebih banyak bermanfaat atau mudaratnya bagi masyarakat modern? Mungkin bakal kita diskusikan ya. Kalau dari saya sendiri, itu menurut saya, media sosial ini pada dasarnya memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat modern, terutama dalam meluas akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Nah, tetapi manfaat ini tidak bersifat otomatis. Tanpa literasi digital dan etika yang memadai, media sosial ini justru dapat memperoleh penyebaran hoax, polarisasi sosial, dan krisis kesehatan mental. Jadi, manfaat media sosial ini sangat bergantung pada kesiapapun pengguna dan sistem pengawasannya. Mungkin untuk teman saya, adakah yang sanggahan atau yang lainnya? Oke, izin menambahkan. Menurut saya keduanya ada, tapi manfaat atau mudaratnya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi manfaatnya itu jelas informasi cepat, jaringan sosial, peluang kerja bisnis, gerakan sosial dan
akses pendidikannya. Di sisi lain, ada mudarat seperti penyebaran hoaks, kecanduan, bullying atau cyber, masalah privasi dan tekanan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi intinya bukan menghapus media sosial, melainkan meningkatkan literasi digital, kebijakan platform dan manajemen diri agar manfaatnya lebih dominan. Oke, menurut dari jawaban saya sendiri, saat ini media sosial itu lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Hal ini tuh terlihat dari maraknya hoax ya, ujaran kebencian dan juga kecanduan digital. Banyak pengguna belum memiliki kontrol diri yang cukup ya dan literasi yang cukup, sementara regulasi sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Tanpa edukasi dan penegakan aturan yang tegas, dampak negatif media sosial akan terus meningkat. Jadi sebelum on mic. Selanjutnya, apakah etika digital seharusnya diajarkan di sekolah? Nah, untuk mungkin saya dulu ya yang menjawabnya. Jadi menurut saya etika digital ini tuh penting banget untuk diterapkan di sekolah ya, karena anak-anak ini kan sudah aktif menggunakan media sosial seperti itu, yang dimana padahal belum usianya. Nah, maka dari itu kita harus mengajarkan etika digital ini mungkin bisa melalui sosialisasi dan pengawasan guru atau orang tua seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Oke, sama sepertinya, seharusnya memang diajarkan karena etika digital itu penting untuk, remaja dan anak-anak. Nah, mereka perlu tahu soal privasi, keamanan data, perilaku sopan di, dunia maya, dan konsekuensinya dari unggahan mereka itu sendiri. Pengajaran bisa, dilakukan terintegrasi di, khususnya mata pelajaran seperti PPKN atau TIK yang, mempunyai modal praktik secara langsung gitu. Kan cukup. Baik, nah menurut saya juga saya setuju ya, tetapi etika digital itu tidak boleh hanya diajarkan sebagai teori atau hafalan. Pendidikan etika digital juga harus berbasis kasus nyata, simulasi, dan diskusi kritis agar siswa itu benar-benar memahami konsekuensi dari perilaku online mereka. Tanpa pendekatan praktik, pembelajaran etika digital akan kurang dampaknya. Oke, selanjutnya, apakah aktivitas di metaverse perlu diatur seperti dunia nyata? Baik, mungkin dari saya terlebih dahulu. Nah, menurut saya, aktivitas di metaverse ini perlu diatur karena interaksi di dalamnya ini memiliki dampak yang nyata, baik secara sosial maupun ekonomi. Seperti itu. Mungkin dari yang lainnya. Nah, aktivitas itu, perlu diatur karena metaversenya mulai mempengaruhi kehidupan nyata, yaitu seperti hal-hal, seperti uang virtual, transaksi, hubungan sosial, dan identitas. Jadi hal-hal yang jelas perlu aturan seperti keamanan penggunaan, yang itu melindungi anak dan korban bullying, penipuan kejahatan ekonomi, dan perlindungan data pribadi. Namun aturan juga harus seimbang, jangan sampai mengekang inovasi atau kebebasan berekspresi. Solusinya mungkin kombinasi antara aturan dasar, hak dan pelindungan itu, kebijakan platform yang jelas, teknologi moderasi yang transparan, dan kerjasama internasional untuk penegakan yang efektif. Baik, menurut saya metaverse harus diatur secara ketat ya, karena potensi kejahatan digital di dalamnya sangat besar, mulai dari penipuan, pencurian, hingga pelecehan virtual. Cukup. Eh, saya rasa cukup ya dari presentasi hingga diskusi kita pada hari ini. Bila ada kurang, kita mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.